Minggu yang lalu kita sampai kepada pembahasan dalam muqtadha asy-syahadatain dalam bait syair wa sahbuhu jami'uhum ala huda tafdiluhum murattabun bila i'tida. Sekarang kita bahas bait ini. Wa sahbuhu, dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jami'uhum, seluruh mereka para sahabat Nabi, ala huda, di atas petunjuk, di atas kebenaran. Tafdiluhum, keutamaan mereka, murattabun, ditertibkan, bila i'tida, dengan tanpa perselisihan. Fahum, maka mereka para sahabat Rasulullah, ini tertib berikut ini, tertib keutamaan mereka sesuai penyebutan bait-bait syair ini. Fahum Abu Bakrin, Abu Bakar, wa ba'dahu Umar, dan sesudahnya Umar. Yang pertama siapa? Abu Bakar As-Siddiq, bernama Abdullah bin Abi Quhafah, afdalu ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paling utama orang dari umat Rasulullah adalah Abu Bakar Siddiq, mutlak. Pimpinan para wali Allah adalah Abu Bakar Siddiq. Wa ba'dahu, dan sesudahnya Umar, yaitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Wa ba'dahu Utsmanu, dan sesudahnya Umar yaitu Utsman, Dzul wajhil aghar, pemilik wajah yang bersinar atau bercahaya. Summa Aliyun, kemudian Ali, yang keempat setelah siapa? Utsman. Tertibnya seperti ini. Summa Aliyun, kemudian Ali ibn Abi Thalib. Summa baqil 'ashara, kemudian sisa yang 10. Wahyallati fi jannatin mubasysyarah, dan dialah yang 10 ini yang diberi kabar gembira oleh Rasulullah masuk surga, dikenal dengan al-'asharatul mubasysyaruna bil jannah. 10 para sahabat Rasulullah yang diberi kabar gembira masuk surga. 4 pertama tadi itu secara tertib, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. 6 berikutnya yaitu Talhah. 5 Talhah ibn Ubaidillah. 6 Az-Zubair ibn al-Awwam. Hafalkan ini. Yang ke-6 siapa? Az-Zubair. 7 Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. 8 Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid. Sa'id. Ingat-ingat itu. 7 dan 8 Sa'id. Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid. Lalu 9 Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Kemudian 10 Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Abu Ubaidah, nama aslinya Amir Ibnul Jarrah radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, 10 orang ini
adalah dikenal dengan penyebutan al-asharatul mubasysyaruna bil jannah. 10 orang yang diberi kabar gembira masuk surga oleh Rasulullah dan pasti mereka masuk surga. Nah, namun demikian bukan berarti bahwa para sahabat Rasulullah yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga hanya terbatas 10 itu saja. Ada banyak para sahabat lain yang juga dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Ummahatul Mukminin, istri-istri Rasulullah ahli surga. Cucu Rasulullah Al-Imam Al-Hasan Al-Husain ahli surga. Bahkan dalam hadis Rasulullah menyebut keduanya sayyida syababi ahlil jannah, pemimpin pemuda penduduk surga. Dan beberapa sahabat lainnya, sabda Rasulullah misalkan Bilal fil jannah. Dan beberapa sahabat cukup banyak yang juga diberi kabar gembira oleh Rasulullah masuk surga. Para sahabat Rasulullah sejumlah 313 orang yang terlibat dalam perang Badar. Semua mereka adalah para wali Allah, ahli surga. Semua mereka para wali Allah. Karena itu banyak dari para sahabat yang oleh Rasulullah dijamin mereka masuk surga. Hanya saja yang 10 ini disebutkan secara sekaligus dalam satu redaksi hadis oleh Rasulullah, sehingga 10 orang sahabat ini dikenallah dengan gelar al-asharatul mubasysyaruna bil jannah. Nah, sini ada catatan penting. Syekh Abdul Ghani Nabulsi dalam bait syairnya itu tadi mengatakan wa sahbuhu jami'uhum ala huda. Wajib hukumnya bagi setiap muslim mencintai para sahabat Rasulullah. Wajib hukumnya. Juga wajib meyakini bahwa semua para sahabat Rasulullah di atas kebenaran, di atas jalan yang hak. Hubbuhum dinun wa bughduhum kufrun wa nifaqun. Demikian dinyatakan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam akidah Ahli Sunnati wal Jamaah, Al-Aqidah At-Tahawiyah. Hubbuhum dinun, mencintai mereka adalah bagian daripada ajaran agama. Wa bughduhum, dan membenci keseluruhan mereka para sahabat adalah kufrun wa nifaqun, kekufuran dan kemunafikan. Orang yang membenci seluruh para sahabat, seluruhnya, maka ini orang dihukumi kafir. Ini orang dihukumi kafir. Adapun membenci beberapa orang sahabat atau mencaci makinya atau menghinakannya atau mengingkarinya atau mendustakannya, maka dilihat kalau itu para sahabat yang mujma', yang disepakati oleh umat Islam, persahabatannya dengan Rasulullah ma'lum, diketahui oleh semua umat Islam, seperti misalkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang merupakan afdalu ummati Muhammad, paling utama umat Rasulullah ini. Siapa orang yang mengingkari persahabatannya, ini orang dihukumi kafir. Ini orang dihukumi kafir. Adapun mencela beberapa sahabat yang oleh hadis Rasulullah sendiri, beberapa orang sahabat ada yang oleh Rasulullah dalam hadisnya dicela. Nah, maka
kita memposisikan mereka sesuai hadis Rasulullah. Oleh karena tidak semua para sahabat dengan tingkatan yang sama. Tidak semuanya dengan kesalehan yang sama. Ada juga yang bandel-bandel. Ada beberapa sahabat Rasulullah ketika perang, lalu dapat harta rampasan perang, sebelum dibagi, dia ngumpetin. Apa ngumpetin? Menyembunyikan. Kasarnya maling. Sebelum dibagi. Dan kemudian diketahui oleh Rasulullah, maka Rasulullah malah besar. Sehingga Rasulullah mengatakan apa? Ra'aitu ghullatahu tashta'ilu alaihi naran. Aku melihat barang curiannya membakar dirinya. Nah, jadi tidak semua para sahabat dengan tingkatan yang sama. Nah, namun secara keseluruhan wajib kita mencintai mereka. Ini secara apa? Keseluruhan. Kalau secara perorangan, maka kita wajib memposisikan sesuai tingkatannya masing-masing. Beberapa sahabat yang berbuat dosa besar bahkan diantaranya ada dari mereka yang setelah wafat Rasulullah dia keluar dari Islam. Na'udzubillah. Ada seperti itu. Sehingga terputuslah keramat persahabatannya dengan Rasulullah. Kemuliaan persahabatannya dengan Rasulullah menjadi terputus karena dia murtad setelah wafatnya Rasulullah, keluar dari Islam. Na'udzubillah. Dan itu ada. Nah, maka secara perorangan kita memposisikan mereka sesuai masing-masing tingkatannya. Oleh karena para sahabat Rasulullah tidak dengan tingkatan yang sama, tidak dengan ketakwaan dan kesalehan yang sepadan atau sama, tapi mereka bertingkat. Namun secara keseluruhan wajib kita cintai karena agama ini turun kepada kita antar generasi dan sampai kepada kita lewat para sahabat itu. Nah, begitu. Nah, jadi mencintai para sahabat Rasulullah adalah bagian daripada perintah agama. Allah menyebut mereka radhiyallahu anhum dalam Al-Qur'an. Wa radu anhu radhiyallahu anhum. Dalam ayat lain laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Yang dimaksud siapa mereka? Para sahabat Rasulullah yang berbaiat mereka kepada Rasulullah untuk memegang teguh ajaran syariat ini. Mereka yang terlibat di dalam bai'atur ridwan. Mereka diridhoi oleh Allah. Mereka orang-orang mulia, para sahabat Rasulullah, walaupun tidak dengan tingkatan yang sama. Tapi mereka adalah para sahabat Rasulullah, dan persahabatan mereka dengan Rasulullah itu adalah karunia besar, keramat. Itu ada apa? Keramat bagi mereka. Kekeramatan, keramat itu adalah kemuliaan, kemuliaan bagi mereka.